Sintayong mulai dirayu klub Malaysia. Kode naturalisasi Saint Patinama rampung sebagai perpisahan. Kapten Thailand ingin timnas Indonesia tumbuh bersama. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sejumlah tim Liga 2 dikabarkan telah mengadu ke Menpora terkait dihentikannya kompetisi. Banyak tim Liga 2 yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Menpora Zainuddin Amali telah melaporkan hal itu kepada Presiden Jokowi. Sebagai respon, Menpora akan memanggil PSSI untuk mencari solusi. Zainuddin Amali mengaku sudah berpengalaman beberapa kali ada kebuntuan-kebuntuan kompetisi tidak bisa jalan. Ketua DPD Lanyala Mataliti menyatakan siap bertarung dengan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI pada KLB PSSI yang akan digelar pada 16 Februari mendatang. Lanyala Mataliti mengaku optimis meski Erick Thohir telah mendapatkan dukungan dari deretan artis dan diklaim telah mengantongi 60 pemilik suara dalam pemilihan Ketua Umum PSSI. Menurut Lanyala, pilihan pemegang hak suara tergantung pada program-program kerja yang ditawarkan oleh calon ketum PSSI. Timnas Indonesia U20 dipastikan siap tampil di ajang Piala Dunia U20 2023. Persiapan terakhir skuad Garuda Nusantara yakni pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Tes tersebut berlangsung sejak 16 November sampai 4 Desember 2022 lalu. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan belum bisa memberikan informasi terkait waktu pasti untuk persiapan Timnas Indonesia U20. Namun ex-pelatih Bali United tersebut memastikan persiapan dilakukan dalam waktu dekat. Indra Syafri menegaskan saat ini pihaknya akan lebih dahulu melaporkan hasil evaluasi pelatih Timnas Indonesia Sintayong usai Piala AFF kepada pengurus PSSI. Dilansir dari Semuanya Bola, Sintayong mulai digoda untuk melatih klub di Liga Malaysia sebab PSSI belum merencanakan perpanjangan kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Masa depan Sintayong dikabarkan akan diputuskan usai KLB PSSI yang akan digelar pada Februari 2023 mendatang. Dalam KLB tersebut akan dipilih siapakah ketum PSSI yang baru yang akan menggantikan Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Beberapa pihak menginginkan Sintayong tetap bertahan bersama Timnas Indonesia, begitupun sebaliknya. Putusan PSSI Hamdan Hamidan memberikan kode bahwa naturalisasi Saint Patinama terus dikerjakan. Melalui instastory-nya, Hamdan Hamidan menyebut rampungnya naturalisasi Saint Patinama sebagai kado perpisahan. Sebab periode PSSI kali ini akan segera berakhir. Sementara itu, Menpora Zainuddin Amali menyebut kepres tentang pemberian kewarganegaraan Saint Patinama telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, sehingga dirinya tinggal menjalani sumpah WNI. Media Malaysia Semuanya Bola menyebut bahwa Sintayong masih layak menjadi arsitek Timnas Indonesia. Reputasi Sintayong sebagai pelatih kelas Piala Dunia tetap harum. Sintayong tetap dianggap pelatih sukses karena telah membawa peringkat FIFA Timnas Indonesia melejit. Semuanya Bola menegaskan sangat tidak adil jika PSSI mendepak Sintayong karena dirinya sudah menyumbang banyak hal untuk sepak bola Indonesia. Usai menyabet gelar pemain muda terbaik Piala AFF 2022, Marcelino Ferdinand mengaku tidak sabar kembali tampil bersama Persebaya dalam lanjutan Liga 1 2022-2023. Meski kelelahan, Marcelino menyebut rindu bermain bersama skuad Persebaya. Sebab terakhir kali memperkuat Persebaya ialah pada bulan Oktober lalu. Sementara itu, sang pelatih Aji Santoso memastikan untuk menjaga pola latihan para pemain yang baru kembali dari Timnas Indonesia. Selain Marcelino, kondisi Rizky Ridho juga akan dijaga dengan betul oleh tim pelatih Persebaya. Pemain belakang Persib Bandung Rahmat Irianto menjalani latihan secara terpisah usai membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dokter Persib Muhammad Rafi Gani mengatakan Rahmat Irianto mengalami gangguan di hamstring kanannya. Hal itu dikatakan oleh dari Timnas sehingga harus observasi dulu bersama Psio dalam kurun waktu 2 hingga 3 hari. Selain itu, Rafi Gani juga tengah memantau Mark Locke, gelandang naturalisasi asal Belanda itu tidak bisa ikut latihan karena mengalami gangguan kesehatan. Kapten Timnas Thailand Theraton Purmatan setuju jika Piala AFF menggunakan teknologi VAR. Theraton menyadari banyak kerugian yang diterima setiap tim selama Piala AFF yang sedang berlangsung beberapa edisi. Pemain jebolan Liga Jepang itu menyebut VAR sangat dibutuhkan untuk perkembangan sepak bola ASEAN. Kita butuh VAR di Piala AFF. Kita bertetangga, kita harus tumbuh bersama, bukan saling menyakiti. Ucap Theraton usai meraih gelar Piala AFF ke-7.
Kapten Timnas U20 Indonesia Muhammad Ferrari terancam absen di Piala Asia U20 usai mengalami cedera kala membela Persija kontra Bali United dalam lanjutan Liga 1. Insiden itu terjadi ketika Ferrari mendapatkan terjangan dari Ramdhani Lestaluhu hingga membuatnya ditaduk keluar dan langsung dibawa oleh mobil ambulans ke rumah sakit terdekat. Ferrari dikabarkan tidak mengalami patah tulang maupun retak, melainkan hanya memar. Namun Persija mengkonfirmasi kondisi Ferrari memerlukan pantauan lebih mendalam. Di tahun 2023, pemerintah kota terus mempercantik destinasi wisata di Surabaya. Di antaranya adalah wisata susur Sungai Kalimas, Kya-Kya, alun-alun Surabaya, Tugu Pahlawan, dan Tunjungan Romansa, serta berbagai destinasi wisata lainnya. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, Wiwi Widayati menyampaikan, pengembangan industri pariwisata ini bukan hanya untuk menarik wisatawan lokal, tetapi juga untuk mancanegara. Sebab Surabaya menjadi salah satu venue gelaran Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung di Indonesia. Striker muda Timnas Indonesia Ramadan Sananta menjawab rumor yang mengabarkan dirinya diminati klub Liga 2 Jerman FC St. Pauli. Sananta menyebut belum ada permintaan resmi dari klub yang berdiri sejak 15 Mei 1910 itu. Saat ini pemain berusia 18 tahun itu masih ingin fokus bersama PSM Makassar yang saat ini berada di papan atas klasemen Liga 1. Meski begitu, Sananta mengaku tidak keberatan jika dirinya harus bermain di luar negeri. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat sudah kembali ke klub Johor Darul Taksim usai melakoni turnamen debutnya di Piala AFF 2022. Melansir dari Instagram JDT, Jordi Amat sudah melakoni latihan bersama klub. Tak ayal postingan klub berjuluk Southern Tiger itu dibanjiri oleh netizen Indonesia. Banyak warganet meniti pesan agar Jordi Amat mampu menjaga kondisi bersama JDT. Sebab Jordi Amat akan menjadi andalan Sintayong di laga-laga Timnas Indonesia selanjutnya, termasuk Piala Asia 2023. Winger Timnas Indonesia tersebut memang tengah menjadi sorotan publik. Bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, performanya tidak sebagus dari edisi sebelumnya. Media Malaysia Semuanya Bola mengaku heran dengan penurunan performa Messi-nya Indonesia tersebut. Hingga kini Egy sendiri belum memiliki klub usai dilepas dari FC Viensela Timor FC beberapa pekan sebelum Piala AFF lalu. Media asal Qatar Doha News membahas soal kemerosotan performa Timnas Kuwait, tim yang begitu kuat di era 1970 sampai dengan 1990-an. Puncak dari menurunnya performa Kuwait ialah ketika gagal lolos ke Piala Asia 2023, usai dipermalukan oleh Timnas Indonesia dengan skor 1-2 di babak kualifikasi. Kala itu Timnas Indonesia sendiri tampil superior meski bertanding di hadapan lawan. Harapannya di Piala Asia mendatang, skuad Garuda mampu menunjukkan top performa sama seperti di babak kualifikasi. Performa memukau Ivar Junior dan Justin Hubner selama mentas di timnya masing-masing, yakni FC Utrecht U21 dan Wolves U21, membuat Sintayong tertarik untuk memberi garansi Timnas Indonesia untuk keduanya. Bersama FC Utrecht, Ivar Junior total melakoni 25 pertandingan dengan koleksi 2 gol meski bermain sebagai gelandang. Sedangkan Hubner menjadi palang pintu utama Wolves U21. Sejauh ini Justin Hubner diketahui sudah mentas sebanyak 57 kali. Pemain kelahiran Den Bosch Belanda itu telah mengemas 3 gol selama bermain sebagai seorang bek. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.